بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Jadi kalau Anda sabar sekarang meninggal anak kamu kemarin atau 2 hari yang lalu, tapi kamu sabar sekarang, bukan pada saat terjadi musibah kamu sabar, itu nilai sabarnya rendah sekali. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar yang sempurna adalah sabar pada saat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة الحمد لله رب العالمين ركبك والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tausiah kita dengan sama-sama menyampaikan puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai pemberian nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus dicurahkan kepada kita. Hingga pada malam hari ini kita tetap diberikan kesempatan untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat beserta salam juga kita kirimkan ke haribaan makhluk yang sangat mulia, hamba Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat yang telah berjuang bersama beliau, ulama-ulama yang mengikuti jejak-jejak beliau, para tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang kesabaran, syukur dan kesabaran. Ketika kita berbicara sabar, itu identik dengan kesabaran dalam keadaan yang sulit yang kita hadapi, atau kesabaran itu biasa dikaitkan dengan sesuatu yang menimpa kita yang sangat berat untuk kita hadapi, atau disebut dengan musibah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, para jemaah sekalian. Suatu penghargaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada umat yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum terhadap orang-orang yang beriman itu karena mereka dalam situasi dan kondisi apapun mereka selalu dalam keadaan baik, kata Rasulullah. Jadi orang-orang yang beriman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa baik dalam situasi dan kondisi apapun. Apakah pada saat dia tertimpa
atau apakah dia pada saat menghadapi sesuatu yang menyenangkan, dan ini memang sangat mudah kita pahami. Orang dalam keadaan senang bisa dalam keadaan bersyukur kepada Allah, tetapi yang berat adalah orang dalam keadaan susah dia tetap baik. Mengapa baik? Karena dia bersabar dalam menghadapi kesusahan tersebut. Ini dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis. Suhaib, salah seorang sahabat beliau, an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Suhaib ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Kata baginda Rasulullah, kagum kita terhadap keadaan orang yang beriman. Mengapa baginda Rasulullah mengatakan demikian? Bahwa beliau kagum terhadap orang-orang yang beriman. Beliau menjelaskan, inna amrahu kullahu khairun, karena keadaan atau situasi orang-orang yang beriman itu seluruhnya baik. Jadi tidak ada satu situasi dan kondisi pun yang dihadapi oleh seorang yang mukmin kecuali dia dalam keadaan baik. Ini yang membuat baginda Rasulullah kagum terhadap orang-orang yang beriman. Lalu beliau melanjutkan, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada kondisi seperti itu terjadi pada seorang pun kecuali orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat baginda Rasulullah menyampaikan kekaguman, beliau mengatakan kekaguman itu hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Tidak ada orang lain yang dikagumi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya orang mukmin. Lalu kekaguman apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah? In asabathu sarra'u syakara. Kata baginda Rasulullah, yang membuat kekaguman terhadap orang-orang yang beriman adalah apabila orang-orang yang beriman tersebut menghadapi sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, pada saat itu dia syakara, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat orang-orang mukmin dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan mendapat kemenangan terhadap sesuatu yang diperjuangkan, dalam keadaan mendapat keberhasilan terhadap sesuatu yang diusahakan, mereka itu bersyukur. Fakana khairan lahu, lalu syukurnya terhadap situasi dan kondisi seperti itu baik bagi dirinya. Lalu sebaliknya, wa in asabathu dharra, apabila orang mukmin tersebut ditimpa ataupun menghadapi sesuatu kesulitan, sabara, dia adalah sabar. Fakana khairan lahu, maka sabar pada dalam kondisi seperti itu adalah baik baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat penjelasan lebih jauh dari hadis ini,
Para ulama memberikan penjelasan sebagai berikut. Ketika baginda Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin, kagum terhadap orang-orang yang beriman itu. Kenapa kagum? Li sya'nihi wa halihi wa ma qadarahu Allahu lahu. Jadi kagumnya baginda Rasulullah terhadap situasi dan keadaannya dan apapun kadar Allah terhadapnya. Ini sebagai seorang mukmin yang sejati, apapun ketetapan Allah, apakah itu diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan keberhasilan dalam setiap usaha, atau dalam kondisi sebaliknya, usahanya tidak berhasil, perjuangannya tidak berhasil, keluarganya dalam keadaan sakit, ekonominya merosot, tapi dikagumi Rasulullah. Mengapa? Karena dalam situasi dan kondisi seperti itu, dalam kondisi bahagia dia bersyukur, dan dalam kondisi nestapa, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dia sabar. Ini yang membuat baginda Rasulullah kagum terhadap orang yang mukmin. Ketika dikatakan inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika, sesungguhnya semua urusannya baik dan tidak terjadi itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra yasurru bihi, apabila ditimpa suatu kesenangan tadi dia bergembira, lalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita sudah diberikan kemenangan, kita sudah diberikan keberhasilan dalam setiap usaha. Itu satu nilai plus, ya. Lalu dengan nilai plus itu kita bersyukur, dan dengan syukur itu dikatakan khairan lahu, ya, kita mendapatkan suatu kebaikan. Mengapa? Lima fihi minal ajri, karena dalam kondisi kebahagiaan, kesenangan kita bersyukur, sudah satu kebahagiaan, kemudian kita juga mendapat pahala terhadap sesuatu yang membuat kita senang tersebut. Jadi ada dua nilai plus, dua nilai tambah di sini. Perjuangan kita misalnya berhasil, ya, usaha dagang kita berhasil, keluarga kita yang selama ini sakit, misalnya kita berobat berhasil sembuh, itu satu nilai plus. Tetapi pada saat tersebut kita jangan lupa bersyukur, ya. Dengan kita bersyukur atas kesenangan-kesenangan tersebut, maka kita akan mendapat nilai plus yang kedua, yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diberikan kemenangan, sudah diberikan kesehatan, diberikan keberhasilan, berhasil dalam setiap usaha dan sebagainya, itu satu nilai plus yang sangat luar biasa. Lalu kita bersyukur terhadap semua itu, ditambah lagi plus yang kedua adalah diberikan pahala terhadap kesyukuran kita tersebut. Kemudian wa in asabathu dharra sabara fakana sabru khairan lahu. Kebalikannya tadi, karena dikatakan oleh Rasulullah tadi, setiap kondisi orang mukmin itu baik. Okelah kalau kita misalnya berhasil dalam usaha, sehat keluarga kita semua, ya, dagang kita juga semakin maju, atau apapun upaya-upaya yang kita lakukan, pekerjaan kita selalu berhasil. Itu wajar-wajar saja, mudah kita bersyukur. Walaupun ada orang yang begitu mendapatkan kebahagiaan, begitu mendapatkan kesenangan, begitu mendapatkan kesembuhan dari sakit, kadang-kadang lupa bersyukur.
Dalam kondisi seperti itu bukan seorang mukmin sejati. Mukmin sejati begitu dia mendapat kebahagiaan, kesenangan, keberhasilan, bersyukur. Jadi untuk apa? Biar ada 2 nilai. Nilai bersyukur, nilai kebahagiaan tadi, kemudian nilai bersyukur kepada Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila dia ditimpa suatu kemudaratan, dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya dia berusaha tidak berhasil, dia terus-menerus dalam keadaan sakit, apapun yang dia kerjakan selalu gagal. Bagaimana sikap seorang mukmin yang membuat Rasulullah kagum? Kita tidak larut dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu, tetapi dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu sabara, dia sabar, ya. Fakana sabru khairan lahu, kesabaran dalam kondisi seperti itu adalah lebih baik baginya. Jadi tidak seperti sebagian orang, ada anda sabar jika laganya. Ini bukan perkataan seorang beriman. Misalnya kita tidak berhasil dalam usaha, misalnya kondisi keluarga kita dalam sakit-sakitan, ekonomi kita morat-marit dan sebagainya. Mengapa kita tidak sabar? Kita sabar, nggak sabar, memang kondisi kita seperti ini. Nah, ini bukan tipe, bukan ciri orang mukmin yang dikagumi Rasulullah. Jadi istilahnya mau tak mau kita terpaksa sabarlah. Nah, ini bukan tipe orang mukmin. Artinya sabar dalam kondisi yang menyulitkan itu bukan sabar yang muncul dari motivasi iman kita, tetapi sabar karena terpaksa. Bukti terpaksa, ya, tak sabar aja tetap lagi wajib. Nah, itu terpaksa namanya. Jadi bukan tipe orang yang dikagumi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat dalam kondisi seperti itu kita tetap sabar, khairan lahu, itu baik baginya. Kenapa? Li annahu yajuzu ajrus sabirina alladzina yufuna ujurahum bighairi hisab. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi nilai kesabaran dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang morat-marit seperti itu, disebutkan dalam penjelasan ini, ya juzu ajrus sabirin, pahala orang yang sabar dalam keadaan seperti itu, yufuna ujurahum bighairi hisab, itu balasannya atau akan dibalas kesabaran dalam kondisi yang terjepit itu bighairi hisab. Jadi Allah tanpa menghitung-hitung mau diberikan berapa pahala kepada orang yang terjepit seperti itu, tapi dia tetap sabar. Itu luar biasa para jamaah sekalian. Inilah kembali lagi pernyataan baginda Rasulullah di awal hadis tadi yang membuat ajab, kagum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi seperti ini, seperti ditegaskan juga, tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan terjadi seperti ini. Kalaupun misalnya dalam kondisi terjepit dia sabar, barangkali ya sabar terpaksa, karena sabar bukan berdasarkan keimanan kepada Allah bahwa itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dalam pengertian hadis ini para jamaah sekalian, sehingga Rasulullah menyebabkan kagum terhadap kita. Fakana amruhu kulluhu khairun. Nah, itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya dikatakan oleh baginda Rasulullah, seluruh kondisi orang yang beriman itu baik dan tidak baik. Dalam keadaan senang kita baik, dalam keadaan susah baik.
asalkan kita mau seperti disampaikan Rasulullah, dalam keadaan senang, jangan lupa terhadap nikmat tersebut, tapi bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, apabila kita bersyukur, in syakartum la azidannakum, begitu kita bersyukur terhadap nikmat Allah, akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Jadi itu dikatakan fakana amruhu khairun. Hadza, nah dikatakan, ditegaskan lagi, ada syarat ini ya. Hadza in amila bihaqqil iman. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini terjadi pada seorang mukmin apabila dia melakukan semua itu atas dorongan iman. Jadi motivasi iman yang menyebabkan dia bersyukur, dan motivasi iman pula yang menyebabkan dia bersabar terhadap kondisi yang dihadapi. Ya, bukan kondisi terpaksa seperti yang kita sampaikan tadi. Fasyakara wa sabara, dia bersyukur dan bersabar. Wa illa, kalau tidak seperti ini, kana amruhu kulluhu syarran. Ini kebalikannya para jamaah sekalian. Jadi kalau tidak seperti yang disampaikan tadi, maka semua kondisinya, seluruh urusannya itu semuanya syarran, jelek. Jadi kondisi kita bisa berdampak positif menjadi baik apabila kita melakukan semua seperti disebutkan oleh baginda Rasulullah, tetapi kondisi kita bisa menjadi negatif pada saat kita tidak menyikapi semua itu dengan syukur dan sabar. Wa illa kana amruhu kulluhu syarran lahu illam yashkur wa lam yasbir. Ketika kita tidak bersyukur pada saat mendapat nikmat dan tidak sabar dalam keadaan mendapat musibah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini satu pelajaran yang sangat penting, karena tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya selalu dalam keadaan bahagia. Jadi orang-orang yang mukmin ini selalu dalam keadaan ujian Allah. Semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin hebat pula, semakin berat pula ujian Allah. Bahkan kita ketahui baginda Rasulullah sendiri seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, inna asyaddan nasi, sesungguhnya seberat-berat ujian adalah para nabi dan aulia. Jadi kalau dibandingkan bebannya atau beratnya tanggungan atau penderitaan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah dibandingkan dengan penderitaan yang kita hadapi, kecil sekali para jamaah sekalian. Betapa besar baginda Rasulullah menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Pada saat beliau sakit pun, sakit beliau sakit yang berat. Suatu kisah barangkali menarik kita baca, sebuah kisah yang disampaikan oleh Aisyah. Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari menceritakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi al-waj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, ibunda kita umat Islam semuanya, kata beliau, saya tidak pernah melihat seorang pun yang paling berat menderita rasa sakit
dibandingkan dengan sakit yang diderita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sakit kita, demam kita itu kecil demam kita. Tapi demam yang dirasakan oleh Rasulullah, istilah kita demam tinggi. Kalau sakit demam tinggi. Nah, ini disebutkan dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga, babu asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-awwal fal-awwal. Jadi manusia yang paling berat menghadapi ujian adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah beliau, di bawah nabi itu aulia, para ulama, dan seterusnya sampai kepada kita rakyat yang biasa, itu kecil sekali. Ini perlu kita ingat-ingat supaya kita tidak mengeluh terhadap kondisi yang kita hadapi dibandingkan dengan kondisi para nabi itu sangat berat. Dikatakan dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abdullah qol, hadis dari Abdullah, dia mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Jadi suatu ketika, kata Abdullah, saya datang menjenguk, membesuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sakit. Lalu begitu saya melihat beliau sakit, ya cuma sakit baginda Rasulullah, tidak mengeluh seperti sakit sebahagian kita. Apa dikatakan oleh Abdullah? Famasastuhu. Ya. Lalu begitu saya melihat beliau sakit, ya, lalu saya coba memegang badannya, saya menyentuh badannya dengan tangan saya. Wa huwa yu'aku wa'kan syadida. Jadi pada saat itu Rasulullah panasnya luar biasa. Pada saat saya menyentuh, memegang badan Rasulullah, sakit, panasnya luar biasa panas. Andaikan saya sakit seperti itu, mungkin sudah mengeluh, sudah ngomong macam-macam. Tapi beliau tenang menghadapinya. Lalu fakultu, saya bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, kok panas sekali badanmu ya Rasulullah? Jadi dalam pikiran Abdullah ini, seorang Rasulullah itu tidak akan menghadapi kondisi yang seperti ini. Rasulullah sebagai hamba yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, yang sangat diperhatikan oleh Allah, tidak akan mengalami demam panas yang tinggi seperti ini. Karena beliau berdoa kepada Allah, misalnya doa beliau dikabulkan. Tapi kenapa begini? Ini yang membuat Abdullah bertanya, ya Rasulullah, kok panas sekali badanmu ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasulullah? Qala ajal. Memang benar wahai Abdullah, saya panas sekali ini. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya panas sama seperti kalian juga. Jadi kalau kalian menghadapi rasa sakit, rasa panas pada saat demam, saya juga seperti itu. Qultu dzalika anna laka ajraini. Saya berkata lagi kepada Rasulullah, yang demikian itu bagimu itu dapat 2 pahala ya Rasulullah. Ya. Ini kaitan dengan hadis tadi. Ya. Qala ajal, betul kata Rasulullah. Dzalika kadzalik, betul seperti Anda katakan. Ma min muslimin, lalu beliau melanjutkan, ma min muslimin yusibuhu adha syaukatun fama fauqaha. Kata baginda Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa atau menghadapi suatu kesakitan atau sesuatu yang menyulitkan, yang sakit, syaukatun fama fauqaha, meskipun sakit itu hanya karena tertusuk duri, ya, atau sejenisnya. Pada riwayat yang lain, famaradun famasiwahu,
atau penderitaan yang dihadapi karena sakit dan sejenisnya selainnya, illa kaffarallahu, kecuali sakitnya itu, penderitaannya itu menjadi penebus terhadap dosanya. Wa fi riwayatin hattallahu biha sayiatih, pada sebuah riwayat disebutkan sakitnya, penderitaannya seorang mukmin, seorang muslim, meskipun kadar penderitaan itu kecil sekali, bak tajak-jak menculok dengan duro bak bungong mau, atau tertusuk dengan sesuatu yang kecil lah, terkejut sakit. Jadi merasakan tertusuk yang kecil itu, asal kita tidak merepet, pohon tajak kita menjero, nah itu lain. Tapi begitu tertusuk, ini ujian Allah, sabar. Kata Rasulullah, ya, hattallahu biha sayiatih. Jadi penderitaan sekecil itu pun itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kama tahuttus syajaratu waraqaha. Bagaimana gugurnya dosa? Kata baginda Rasulullah, sama seperti pohon yang menggugurkan daunnya, begitulah gugur dosa. Nah, ini terkait dengan hadis yang pertama kita bacakan tadi. Maka setiap kondisi yang kita hadapi, yang dihadapi oleh orang mukmin itu, tidak ada sesuatu yang tidak baik, semuanya baik, asalkan mau kita ikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan kita tidak dalam keadaan terpaksa bersabar, dalam keadaan terpaksa bersyukur. Nah, urungkeun idrona walaupun menderita, udip susah, tapi tetap dalam keadaan salat, tetap dalam keadaan puasa, tetap dalam keadaan mengaji, padahal itu dalam keadaan sakit. Nah, ini orang yang menderita sakit, apa jawabnya? Alah, ulun bikilam lima lon cika lagi nyo oban kalagi nyo udah bikilam, ya dah salat aja. Nah, ini sikap yang salah. Jadi salatnya ini, atau sabarnya ini bukan sabar yang datangnya atas dasar keimanan. Udah pegawai rumah jika lagi nyo, tak sabar jika lagi nyo. Tak inginkan kesabaran cimang kalagi nyo. Jadi ini sikap tidak baik dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ini sebagai penjelasan lebih jauh dari hadis yang disebutkan dalam riwayat di atas, bahwa kondisi seorang yang beriman itu, lagi-lagi kita ulang, selalu dalam kondisi baik. Tidak ada sesuatu pun kondisi yang kita hadapi yang tidak baik, asalkan mau mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang perempuan, ya, dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Rupanya tangisannya ini disebabkan dia baru saja meninggal anaknya. Ya. Rasulullah melihat, sebahagian ulama mengatakan dia nangisnya itu bukan nangis biasa, tapi nangis sampai niyahah dalam bahasa Rasulullah. Niyahah itu nangis yang sampai mencabik-cabik baju, memukul-mukul kepala di tembok dan sebagainya. Ya. Jadi bukan tangisan sekedar meneteskan air mata, tapi tidak. Punya bahasa tengok Aceh, ya Allah, nyawa ulun satu-satunya, tapi kok jihile necok hana necok ulun nilai. Itu meratap namanya. Jadi begitu dilihat oleh Rasulullah, dia sedang dalam kondisi meratap, kata sebagian ulama, ya,
Maka Rasulullah mengatakan, wahai perempuan, sabarlah kamu. Ya. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan seperti itu. Apa kata si perempuan ini? Dia bahasa katanya, idran mangan dia pegah ni sabar. Tapi yang derita akan lun. Engkau tidak ditimpakan penderitaan seperti ini, wahai Rasulullah. Oh, dia enggak tahu pertama itu Rasulullah. Ya. Dalam riwayat ini dia mengatakan tidak mengenal, tidak mengetahui bahwa yang menasihati dia itu Rasulullah. Kamu boleh saja memberikan nasihat seperti itu, kamu kan tidak merasakan seperti yang saya rasakan. Baknya pegah mangan. Ya kan, kita kan sering kan, misalnya mengunjungi orang-orang yang musibah, apakah musibah meninggal keluarganya, musibah terbakar rumah, musibah kehilangan apapun penderitaannya, kita kan sering mengatakan, ini sabar hai buah, ini sabar hai tengku hai. Idannya mengatakan pegah. Ini kisah ini. Lalu diberitahukan, ya, Rasulullah setelah mengatakan itu, menasihati, lalu pergi beliau. Diberitahukan oleh orang yang dekat di samping si perempuan tersebut, hai, itu Rasulullah yang memberikan nasihat kepadamu. Oh, Rasulullah itu? Ya, Rasulullah itu yang menasihati. Akhirnya dia merasa menyesal. Akhirnya dia susul pergi ke rumah Rasulullah. Pada saat datang ke rumah Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, maafkan saya tidak tahu kalau yang datang tadi adalah Rasulullah, sehingga mungkin ada kata-kata saya yang tidak menyenangkanmu ya Rasulullah, saya mohon maaf. Rasulullah adalah seorang yang sangat pemaaf, sangat penyantun, ya. Dia kenapa dia tidak melukai itu Rasulullah? Karena Rasulullah tidak ada protokoler seperti orang-orang hebat kita sekarang. Rasulullah kemana-mana jalan sendirian, jadi nggak disangka bahwa itu Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ini yang menarik. Kata Rasulullah pada waktu itu, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kata baginda Rasulullah, wahai ibu perempuan, bahwa yang namanya kesabaran itu ketika pukulan pertama. Jadi kalau anda sabar sekarang, meninggal anak kamu kemarin atau 2 hari yang lalu, tapi kamu sabar sekarang, bukan pada saat terjadi musibah kamu sabar, itu nilai sabarnya rendah sekali. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar yang sempurna adalah sabar pada saat awal tertimpa musibah. Yang kedua leoro jika lebih kayak sabar-sabar lego, bukan sabar yang datangnya dari pribadi kita sendiri. Jadi para jamaah sekalian, ini nasihat Rasulullah kepada orang-orang yang tertimpa musibah, supaya musibah yang kita terima itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu balasan yang sangat sempurna. Maka marilah kita ikuti pesan-pesan Rasulullah. Dalam kondisi baik kita bersyukur, dan dalam kondisi tidak baik menurut kita, ya, kita bersabar. Semoga tuntunan ini bisa bermanfaat terutama bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga kalau ini datang dari Rasulullah juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma